Hari ini kita akan berbicara tentang tanda di dahi. Membahas tentang eskatologi atau akhir zaman, pasti kita udah pernah dengar beberapa berita ya. Kalau antikristus itu akan mengadakan suatu terobosan dengan alasan kesehatan, dengan alasan supaya segala sesuatu itu mudah. Kita mau belanja barang, kita mau sistem penggajian dan lain-lain, itu semua nanti akan menggunakan microchip. Microchip itu akan ditaruh di tangan sebelah kiri dan di dahi, begitu ya. Itu kan dulu sempat booming ya. Bahkan sekarang juga rasanya masih ada beberapa pembicara yang membicarakan tentang hal tersebut. Tapi sekarang kita mau lihat apa sih yang dimaksud tanda di dahi itu? Apakah berarti orang yang memakai microchip di tangan atau di dahinya dia pasti akan binasa? Sebaliknya, orang yang tidak mengenakannya pasti akan masuk surga. Nah, gini, kita harus memahami dulu. Kalau pewahyuan Allah itu sifatnya transenden ya. Jadi pewahyuan Allah atau Allah sendiri, Allah itu adalah Allah yang transenden atau transempiris. Apa tuh transenden? Transenden itu artinya melampaui akal pikiran manusia. Transempiris artinya melampaui dari kata empiris. Empiris artinya pengalaman. Berarti melampaui pengalaman manusia. Allah itu adalah Allah yang transenden dan transempiris, artinya melampaui pikiran, melampaui akal, juga melampaui pengalaman manusia. Sama wahyu itu juga, wahyu dari Allah itu tidak selalu bisa kita pahami dengan akal kita. Jadi gini, segala sesuatu yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa dibuktikan dengan akal pikiran itu salah, gitu ya. Sementara yang mendapat pembuktian itu baru dikategorikan sebagai kebenaran. Padahal banyak peristiwa, banyak hal di Alkitab itu yang sifatnya itu di luar kemampuan manusia. Contohnya apa? Mukjizat. Emang mukjizat ada yang logis? Ya meskipun itu hari ini berusaha untuk dicari-cari bukti atau penjelasan ilmiah seperti Musa membelah laut. Tapi bagaimana kita mau menjelaskan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Logis nggak kira-kira? Nah, jadi kalau orang mau berusaha menjelaskan Alkitab semua-muanya dia bikin logis, itu salah ya. Kita harus memahami bahwa Allah adalah Allah yang transenden, Allah yang transempiris. Nah, maka kita harus membuka diri, bukan hanya pada hal-hal yang imanen, bukan pada hal-hal yang empiris. Imanen itu apa? Transenden lawannya imanen. Imanen artinya apa? Transempiris lawannya empiris. Apa tuh berarti?
Kalau transenden tadi di luar pikiran manusia, di luar kemampuan, di luar pikiran atau melampaui, lebih tepat melampaui ya, bukan di luar, sorry, melampaui pikiran atau akal manusia. Jadi kalau dikatakan kita harus membuka diri bukan hanya kepada hal-hal yang bersifat imanen dan empiris. Imanen artinya bisa dimengerti oleh pikiran biasa manusia. Itu artinya. Imanen artinya bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia. Dimengerti dengan pikiran biasa. Dan empiris artinya berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Jadi kita mesti terbuka nih. Kita harus terbuka, sekali ini saya ulang-ulang sengaja. Kita harus terbuka, kita harus membuka diri bukan hanya kepada hal-hal yang sifatnya imanen atau yang mampu dimengerti oleh pikiran biasa atau empiris atau berdasarkan pengalaman yang sudah ada, tetapi kita juga harus terbuka terhadap hal-hal yang melampaui pikiran dan pengalaman manusia. Tadi apa sebutannya? Transenden dan transempiris. Membuka diri di sini apa artinya? Membuka diri di sini maksudnya adalah kita tidak menolak. Kita tidak menolak penyingkapan yang kita sendiri tidak mampu menganalisis, yang kita sendiri tidak mampu mengerti hal itu. Dengan begitu kita dapat mendekati logika Tuhan. Nah, ini sering ya, saya ulang ya. Kalau dulu, bahkan sampai hari ini ya, manusia hanya membagi pikiran menjadi dua lapisan. Masih ingat apa? Itu apa? Rasional sama irasional gitu nggak sih? Ya, betul. Itu kan alam pikiran Yunani kan. Itu warisan alam pikiran Yunani. Jadi sesuatu yang tidak rasional disebut irasional. Sesuatu yang irasional artinya tidak rasional. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan mukjizat-mukjizat? Bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa dimengerti dengan akal atau nalar manusia? Apa itu mau dikategorikan irasional? Tentu tidak ya. Dulu kan kita cenderungnya begitu ya. Makanya kita harus banyak belajar ya. Kita juga harus rendah hati. Jadi kita nggak buru-buru gitu menjawab. Nah, ini susahnya anak muda ya. Saya pun juga mengalami itu ya. Jadi ada pertanyaan apa, kita langsung ngejawab gitu. Yang bukan berarti nggak boleh ya. Tapi lebih bijak kalau kita lebih banyak, semakin banyak pengetahuan, kita semakin berhati-hati menjawab. Nah, waktu itu di Gramet ya. Di Gramet itu saya ketemu sama dua orang ibu-ibu. Dia itu mau dalam rangka mengajak orang non agamanya untuk tertarik sama agamanya. Saksi Yehua ya. Terus dia datengin lah mas-mas lah ya. Ternyata yang didatengin orangnya belajar. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya dibalikin. Coba tunjukin. Ini sebenarnya pertanyaan anak-anak ya. Saya bilang pertanyaan anak-anak. Kalau Yesus Tuhan, mana ayatnya? Yesus Tuhan, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ya jurus-jurus yang klasik lah. Jurus yang sama lah.
Nanti teman-teman harus bisa jawab nih pertanyaan kayak gini nih. Bukan berarti saya ngeremehin ya, enggak ya. Kita harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan klasik. Saya bilang klasik karena itu diulang-ulang terus. Terus dia bilang, kalau begitu Tuhannya Kristen itu nggak rasional. Tuhannya nggak masuk akal. Tuhan kok jadi manusia? Gitu kan? Jadi dibilangnya nggak masuk akal. Padahal, ya itu karena tadi, orang taunya cuma rasional, yang tidak rasional ya irasional, yang irasional ya tidak rasional. Di buku filsafat juga begitu. Nah, maka mesti hati-hati ya kalau kita baca buku ya. Jangan langsung telan bulat-bulat, kita yakini, kita internalisasikan, kita hayati gitu, kita yakini gitu. Padahal nggak semua buku benar. Tidak semua buku benar. Malah banyak yang bertentangan ya. Nah, ini kalau orang udah belajar pasti dia bisa ngerti nih, oh ini salah nih. Nggak kayak gini harusnya. Di buku filsafat tuh banyak yang nulis kalau Tuhan itu sejenis irasionalitas. Sejenis irasionalitas. Coba bayangkan. Padahal Tuhan itu bukan irasional ya, tapi Tuhan itu super rasional. Ini argumentasi yang baik ya, karena kalau orang hanya membagi pemikiran manusia menjadi dua lapisan saja, ya pasti kita begitulah berpikirnya. Ini pendapatnya John Locke, seorang filsuf Inggris. Jadi Tuhan itu Tuhan yang super rasional yang berusaha untuk bisa dimengerti manusia. Makanya Tuhan jadi manusia. Dari yang transenden, dia berusaha untuk agar dipahami manusia. Menjadi yang imanen. Sekali lagi, kita harus membuka diri terhadap penyingkapan-penyingkapan, dan kita tidak menolak penyingkapan yang tidak kita mampu analisis dengan pikiran kita. Tadi ya, bukan berarti yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita itu irasional, itu salah. Ya. Dengan begitu kita bisa tadi bahasanya mendekati logika Allah. Kita memahami pola pikir Allah. Nah, pernyataan ini sebetulnya bukan berarti mau mengatakan, ya udah, kalau gitu kita nggak usah memaksimalkan rasio kita. Kita nggak usah memaksimalkan pikiran kita. Kan segala sesuatu kita hanya asal percaya saja kan. Nangkep nggak nih? Tadi katanya harus menerima, kita harus terbuka terhadap sesuatu yang kita nggak bisa analisis, sesuatu yang tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita. Ya udah, kita imani saja. Ya nggak gitu juga ya. Perintah Allah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan spiritual, emosional, intelektual. Jadi nggak mungkin tuh orang yang spiritualnya bagus, emosionalnya nggak bagus, intelektualnya nggak bagus. Tidak mungkin. Kalau kalau emosional quotient aja ada penelitiannya, manusia itu, keberhasilan manusia itu ditentukan oleh kecerdasan emosinya, emotional quotient. 85-88%. Coba. Masa orang yang spiritual lebih ambruk mentalitasnya daripada orang yang bagus secara emosional? Daripada orang yang nggak belajar firman. Jadi
mesti kita optimal, bukan berarti mau mengatakan kalau segala sesuatu itu kita harus membuka diri, segala sesuatu yang kita terima itu tidak harus masuk akal, tapi ada juga yang tidak masuk akal, bukan berarti kita nggak memaksimalkan pikiran kita, tidak. Justru logika harus kita maksimalkan seoptimal mungkin. Sama halnya dengan memahami, atau tentu pembahasan ini kaitannya dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan banyak simbol. Ada yang sudah terjadi, tapi banyak juga yang belum disingkapkan. Tapi banyak juga yang sudah terjadi. Terus gimana dong? Nah, kita harus berbesar hati. Kita menerima kalau ada waktunya Tuhan menyingkapkan rahasianya. Jadi kita nggak boleh tergesa-gesa menafsirkan sesuatu ya. Contohnya apa tadi? Tanda di dahi, tanda di tangan. Berarti orang yang pakai microchip di tangan dan di dahi, dia pasti binasa. Nggak gitu ya. Dulu sempat saya punya pemikiran semacam itu, tapi saya masih gamang gitu, masih bimbang. Emang iya ya. Kalau masa orang berbuat baik udah mengikuti cara hidup Yesus, pasang microchip terus dia binasa, kan aneh banget ya. Bukannya Alkitab bilang janganlah takut terhadap mereka yang dapat membinasakan tubuh, tetapi takutlah terhadap mereka, terhadap dia yang mampu membinasakan baik tubuhmu maupun jiwamu. Siapa? Tuhan. Kayak sapi aja di ada stempel di badannya secara lahiriah, wah ini sapi gua gitu kan. Kan nggak kayak gitu kan. Ya sapi begitu, tapi kan kita nggak begitu. Jadi pembukaan rahasia akhir zaman itu memang sifatnya itu progresif. Progresif artinya bertahap. Nah, kita juga dari hal ini, kita juga hendaknya tidak terikat dengan pandangan tentang akhir zaman yang sudah ada. Jadi pelajaran pandangan akhir zaman yang diwariskan, kita kehilangan daya kritis kita. Makanya kalau baca itu, pikirannya itu diaktifkan ya. Jangan menerima semua yang dikatakan, jangan menerima semua yang kita baca, kita anggap itu sebagai kebenaran. Mesti ada filter. Filternya dari mana? Filternya itu pengetahuan yang benar. Dari mana kita bisa bedakan ini salah, ini benar, ini hitam, ini putih, kalau kita nggak punya pengetahuan tentang hitam putih atau yang benar itu seperti apa? Paham nggak nih maksudnya? Paham ya? Masalahnya itu banyak orang yang terbelenggu, terpasung oleh pola pemikiran tentang akhir zaman dari para pendahulu tadi, sifatnya warisan, warisan pemikiran, warisan teologis, sehingga menyebabkan kita kurang berani untuk mengoreksi kembali apakah pandangan yang sudah ada tersebut sesuai dengan Alkitab atau tidak. Firman Tuhan bilang, pengetahuan akan semakin bertambah-tambah, demikian juga pewahyuan akan semakin disingkapkan.
Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ya? Oke. Jadi karena kitab Wahyu itu sifatnya progresif, pembukaan rahasia akhir zaman, kan kitab apokaliptik itu kan kitab Wahyu kan, itu sifatnya progresif, itu sifatnya bertahap. Jadi kita harus sabar menanti dan tetap tekun menyelidiki. Kalau Tuhan menyingkapkan rahasia mengenai akhir zaman, maka ada hal juga yang belum disingkapkan. Itu berarti pembelajaran tentang akhir zaman itu harus diteruskan. Karena belum semua hal disingkapkan. Belum semuanya disingkapkan. Ya tandanya memang sudah terjadi ya materai-materai itu ya. Tapi juga ada hal-hal yang sulit kita mengerti. Yang bahkan dalam referensi teologi secara umum sendiri masih jarang yang membahas tentang hal tersebut. Berarti kan belum disingkapkan tuh. Kalaupun ada kajian, kalaupun ada referensi, kalaupun ada sumber literatur atau jurnal-jurnal, itu pun belum tentu benar. Tadi kita harus mengaktifkan daya kritis kita. Dengan cara apa? Membaca. Coba tebak, Indonesia ada di peringkat berapa budaya membaca? Saya kasih uh, tahu jumlah negara yang dilibatkan ya dalam survei ini. Ada 61 negara. Indonesia peringkat ke? Kira-kira aja. 57. Oke. 59. Oke, 59. 60. Oke, ada lagi? 60. Oke. Yang lain? Kita vote ya. Filia, menurut Filia berapa? Filia jawab 86, buset. Dari 61 ke 86. Ini over ya. Oke. Kita peringkat ke 60. 61 siapa? Afrika. Di atas kita ada Thailand. Ya, ntar saya kasih referensinya ya. Ini seorang pegiat membaca, dia juga seorang marketing toko buku. Ini kemarin saya ikut sebuah webinar ya. Webinar yang tentang mengapa kita harus membaca. Yang dari Rehoboth tuh. Nah, dia di sana memaparkan ininya tuh survei-survei ya. Dan kenapa kita harus membaca? Kalau nggak baca kita nggak tahu ini benar atau salah. Yang paling sering biasanya jawab apa? Menurut saya. Atau menggunakan kata mungkin. Nah, makanya kalau di presentasi saya selalu kritik tuh. Jangan pakai kata mungkin ya. Kalau pakai kata mungkin berarti artinya Anda ngarang-ngarang. Anda nggak yakin dengan hasil presentasi Anda. Mungkin begini jawabannya. Jangan mungkin, udah jawab aja.
Walaupun salah, tapi paling enggak dalam kesalahan itu kita belajar ya. Dan harus ada sumbernya. Makanya tadi Iren minta sumber, nanti saya kasih link YouTube-nya ya. Jadi dari mana kita bisa membedakan benar salah? Kalau kita nggak tahu yang benar, itu paling nggak opsi-opsi yang kita dapat dari belajar. Susahnya ya, orang-orang kita tuh nggak suka baca ya. Makanya gimana caranya supaya teman-teman tertarik baca? Salah satunya kan presentasi. Presentasi, teman-teman diajak untuk berargumentasi, nulis renungan, paranoia, itu juga jangan ngasal ya. Jangan ngasal terusnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan inti kita. Jadi mengenai nama yang tertulis di dahi dalam Wahyu 13:18. Itu bukan berarti kita nggak boleh menerima kemajuan teknologi ya. Nah, kalau Neuralink gimana? Wah, itu seru juga tuh. Tapi satu-satu ya. Kita bahas dari, kan ini PR kita masih banyak nih pembahasan-pembahasan. Mungkin nanti saya seling-selingin kayak gini. Kita bahas firman dulu, habis itu bahas apa gitu, 30 menit, 20 menit gitu ya. Habis ini kan kita bahas tentang perang salib nih. Ini nanti next kita bahas apa lagi. Mungkin multiverse bisa. Gimana? Mau nggak? Apa mau tema apa? Nanti kasih tahu aja ya. Kita bahas, kita selingin. Oke. Gimana dengan nama yang tertulis di dahi? Tadi di awal sudah disinggung ya. Kalau alasannya itu untuk kemajuan teknologi. Tapi bisa jadi benar itu sebuah inovasi. Microchip untuk mengontrol kesehatan, untuk data-data diri, paspor, untuk belanja. Di Indonesia udah ada yang pasang satu orang. Yang terpublish ya, yang kalau yang nggak terpublish ya nggak tahu. Tapi kemarin saya lihat beritanya tuh, orang pertama di Indonesia yang pasang microchip di tangan. Kalau di Amerika udah banyak. Ini di Indonesia. Terus gimana dong microchip di dahi? Kalau semuanya nanti diharuskan seperti itu gimana? Kan itu sebagai alat transaksi, sebagai alat pembayaran. Nah, dulu kan pandangan-pandangannya, oke, orang Kristen kita harus membangun kebun, membangun ladang. Jadi kita nggak usah beli dari orang. Jadi nggak usah pasang microchip. Kita tinggal di satu daerah pedalaman, kita di sana menanam sendiri, memanen sendiri. Jadi kita nggak usah beli. Jadi kita jadi petani ya. Kita nggak usah bertransaksi. Ini bukan berarti tidak mungkin. Bahkan sudah terjadi ya. Penemuan teknologi canggih ini, yaitu tanda pada dahi dan di tangan, itu bisa saja terwujud. Tapi apakah hal ini berkaitan dengan antikris di Alkitab? Itu pertanyaannya kan. Apakah hal ini berkaitan dengan antikris dalam Alkitab? Yang disebut di Alkitab. Nah, sekarang saya mau kasih ininya nih, compare-nya ya, pembandingnya ya. Terus gimana dong yang ada di Wahyu 14 ayat 1? Bagaimana dengan orang percaya yang juga memiliki tanda Yesus di dahi mereka? Apakah tanda di dahi orang percaya adalah tanda yang digariskan di dahi, di tempurung kepala kita secara fisik, secara lahiriah? Kita buka deh, Wahyu 14 ayat 1.
Oke, dibaca. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Iya, di dahinya tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Apakah ini tanda secara fisik, secara lahiriah? Tergores di dahi atau di kening orang Kristen? Nah, maka kita tidak boleh tergesa-gesa menafsirkan ini. Kecerobohan menafsir itu fatal loh. Membiaskan, bahkan merusak kebenaran. Ayat yang salah tafsir itu bisa merusak bangunan penjelasan kebenaran yang lain yang sudah terbangun atau tersusun. Nah, mesti diingat nih, kalau rahasia tentang akhir zaman itu sifatnya progresif, bertahap. Maka kita tidak terikat dengan pandangan akhir zaman yang sudah ada. Kalau bukan tanda di dahi secara lahiriah, terus gimana dong? Tentunya setiap firman itu tidak boleh dimengerti hanya secara harfiah. Ya, ada juga yang kita bisa mengerti secara harfiah, tapi juga kita lihat nih, apa sih sebenarnya aplikasi-implikasinya? Apa sih pesan kebenarannya? Apa sih inti kebenarannya? Kalau ini diartikan sebagai tanda di dahi, ini pengertian yang dangkal ya. Pengertian yang dangkal. Padahal tanda di dahi itu menunjukkan arti yang lebih dalam daripada hanya sekedar microchip yang ada di dahi, tempurung kepala kita secara fana. Misalnya contoh, di Wahyu itu kan sering dikatakan akan muncul seekor binatang. Akan muncul seekor binatang bukan berarti binatang secara harfiah ya. Itu kan yang digambarkan di Wahyu kan binatang-binatang buas ya, seperti binatang-binatang besar. Apakah berarti itu artinya Jurassic ya? Jurassic atau dinosaur ya? Dinosaurus atau binatang sejenisnya. Artinya apa kira-kira? Kalau ada kitab Wahyu, ada ayat dalam kitab Wahyu yang bilang akan muncul seekor binatang. Akan muncul seekor binatang itu bukan binatang sungguhan. Ya. Terus apa dong? Muncul suatu binatang artinya gerakan. Adanya gerakan. Menunjuk kepada suatu gerakan. Nah, demikian juga dengan tanda di dahi, itu tidak selalu berarti harfiah. Tanda di dahi itu pasti hubungannya dengan penyembahan. Ingat bunyi kita buka Yohanes ya.
Yohanes 4:24. Oke, dibaca. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, menyembah dalam roh dan kebenaran apa? Menyembah dengan sikap hati dan pengertian yang benar akan dia. Nah, berkaitan dengan tanda di dahi, ini hubungannya pasti tentang penyembahan. Sebab kalau orang percaya di dahinya ada nama Bapa dan Anak, seperti yang tadi kita baca dalam Wahyu 14 ayat 1, artinya Bapa dan Anak, Bapa dan Tuhan Yesus adalah pusat penyembahan, pusat pemujaan kita, pusat penyembahan atau pusat pemujaan kita. Jadi tanda di dahi itu artinya apa? Penyembahan. Berkaitan atau berhubungan dengan penyembahan. Sebab dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 1, saya ulangi, kalau orang percaya di dahinya ada nama Bapa dan Anak, itu berarti Bapa dan Tuhan Yesus adalah pusat penyembahan dan memuja. Jadi dalam hal ini kita sebagai pembaca kitab Wahyu, kita harus bisa bedakan apakah suatu pernyataan dalam Alkitab ini bermakna secara harfiah atau sekedar lambang atau tanda. Tahunya dari mana? Nah itu, mesti belajar. Ada ilmunya ya. Ilmunya namanya hermeneutika. Jadi kita melihat konteks dekat, konteks jauh, konteks besar. Bila perlu kita melihat komentari. Kita melihat tafsir. Kata tanda, bahasa aslinya semeion. Bahasa Inggrisnya sign. Jadi kita harus lihat ya, apakah ini harfiah, sekedar lambang atau tanda. Sama seperti dalam Wahyu 12 ayat 1-6, di situ kan dibilang ada perempuan yang melahirkan. Perempuan di sini bukan perempuan kaum Hawa ya, bukan. Bukan perempuan seperti menunjuk perempuan pada umumnya ya, perempuan yang melahirkan. Juga melahirkan di sini bukan dalam pengertian melahirkan anak seperti wanita di bumi melalui rahim. Yang jelas iblis itu nggak bodoh. Kalau strategi iblis sudah ketahuan, kalau orang pasang chip di tangan, pasang chip di dahi, ya pasti binasa. Ya tentu orang nggak akan mau pasang itu. Coba, mayoritas penduduk dunia apa agamanya? Kristen. Sampai hari ini. Coba kalau orang buat terobosan, kalau nggak pasang chip, dia nggak bisa makan, nggak bisa belanja, nggak bisa kerja, gitu kan. Itu siapa yang mau pakai? Mayoritas orang di dunia aja orang Kristen. Ya tentu iblis juga nggak sebodoh itu ya. Kalau sekarang sudah jelas diketahui bahwa penanda 666 di dahi adalah tanda manusia milik antikris dan membuat manusia masuk neraka, maka banyak orang pastinya akan menolak untuk menerima tanda tersebut, meskipun taruhannya nyawa. Jangankan dipaksa atau digiring untuk pasang itu ya. Sekarang banyak orang Kristen, khususnya di Timur ya. Timur kan keberagamaannya masih kuat dibanding Eropa, dibanding Barat. Yang jelas-jelas sudah banyak yang
larinya ateis, agnostik, bahkan pindah ke agama lain. Di timur sendiri kekristenan masih kuat. Banyak orang Kristen, khususnya di timur, berpegang teguh pada agamanya, menolak pindah agama walaupun taruhannya nyawa. Tapi mabuk, tapi nyolong, tapi malas ke gereja, tapi selingkuh, tapi judi, tapinya banyak. Yang tentu ini melukai hati Tuhan ya. Tindakan itu cukup untuk membinasakan orang Kristen. Ini namanya dispersifikasi. Oke, kita cukupkan ya. Kita punya waktu 10 menit untuk bahas tentang perang salib. Harusnya 20 menit, tapi kepake 10 menitnya. Ada pertanyaan?